Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengenalan karya ilmiah. Nama saya Irma Suryani, NIT 6020004. Nama Anissa, NIT 6020020. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIT 6020003. Perkenalkan, nama saya Sri Komalasari, NIT 6020010. Nama saya Elsie Dwi Puspita, NIT 600018. Nama Mailin, NIT 6020019. Di sini saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah. Konsep karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencangkup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmiahan seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Manfaat penulisan karya ilmiah. Ada beberapa manfaat dari kegiatan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sarana pengembangan pemikiran. Yang kedua, sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan, kemampuan pikiran untuk mengingat atau menyimpan seluruh pengalaman sangat terbatas. Yang ketiga yaitu sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Dan yang keempat adalah sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Yang kelima yaitu sarana untuk berkomunikasi. Derajat keilmiahan. Derajat pertama yaitu frontier skinki atau primary literatur adalah sebuah karya yang merupakan gabungan dari berbagai usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan segala cara yang dapat diterima oleh manusia, seperti dengan cara eksperimen sederhana mencoba untuk memikirkan sesuatu dengan serius. Derajat kedua yaitu sekondari literatur, karya pada derajat 1 yang telah dipublikasikan dan banyak diacu atau dirujuk dalam penulisan karya ilmiah, misalnya monograf, review artikel, graded textbooks. Derajat ketiga yaitu tertari literatur atau textbook skinki. Karya telah menjadi textbook dan kebenarannya seakan absolut sehingga menjadi sejenis materi pengajaran dogmatis. Perbedaan karya ilmiah dengan karya non-ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan, sedangkan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang penyusunannya tidak atau kurang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan. Kriteria karya ilmiah. Karya ilmiah bisa berupa makalah atau paper, artikel ilmiah, laporan akhir, naskah publikasi, laporan penelitian atau skripsi S1, tesis S2, disertasi S3. Artikel ilmiah berbeda dengan makalah. Artikel ilmiah adalah ringkasan dari laporan penelitian, sedangkan makalah ditulis tidak didasarkan pada hasil penelitian. Proses penulisan. Dalam proses penulisan, seorang penulis bisa menggunakan pendekatan proses. Pendekatan ini yang muncul dan populer sejak tahun 1980-an. Didasarkan atas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Graves 1983, Calkins 1983-1986, dan Atwell 1987, yang membuktikan bahwa pendekatan produk, yakni pendekatan pembelajaran menulis yang menekankan hasil tulisan, kurang tepat dan kurang efektif. Dalam hal ini, Tompkins 1994 dan Tompkins dan Hodgson 1995 menyerikan 5 tahap proses penulisan, yakni 1. Pra-penulisan. Pra-penulisan atau pra-menulis adalah tahap persiapan.
Tahap ini sangat banyak menyita waktu. Sebagai besar waktu penulisan dihabiskan pada tahap ini. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah 1. Memilih topik. 2. Mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca. 3. Mengidentifikasi dan menyusun ide-ide. 2. Membuat draft. Pada tahap ini, pembuatan draft ini mahasiswa hanya diminta untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan tulisan kasar, karena mereka tidak memulai menulis dengan komposisi yang siap seperti disusun dalam pikiran mereka. Mahasiswa memulai menulis draft ini dengan ide-ide yang sifatnya tentatif. 3. Merevisi. Pada tahap ini, mahasiswa memperbaiki ide-ide mereka dalam karangan. Merevisi bukanlah membuat karangan menjadi lebih halus, tetapi kegiatan ini lebih berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mahasiswa masing-masing. 4. Menyunting. Fokus dari tahap ini adalah mengadakan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, yaitu memperbaiki karangan dengan memperhatikan aspek kebahasaan atau kesalahan mekanik yang lain. Tujuannya adalah untuk membuat karangan lebih mudah dibaca oleh orang lain. Pada tahap ini, menyunting, mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah kegiatan, yaitu menjauhkan diri dari kalangan, membaca cepat untuk menentukan kesalahan, dan memperbaiki kesalahan. Menjauhkan diri dari keterangan perlu dilakukan karena selama proses penulisan kejenuhan sudah terjadi. Oleh karena itu, dengan sesaat menjauhkan diri dari kalangan diharapkan timbul kesegaran baru dalam pikirannya. Yang terakhir, yaitu mempublikasikan. Tahap akhir proses penulisan ialah mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau tulisan lain. Menurut Tompkins dan Huskosson 1995, tahap-tahap yang terdapat dalam proses menulis seperti dikemukakan di atas bukan merupakan kegiatan yang bersifat linear. Pada dasarnya, proses penulis bersifat non-linear merupakan suatu putaran yang berulang. Ini berarti setelah penulisan. Proses dan tahapan penulisan karya ilmiah. 1. Persiapan. 2. Studi pustaka pendukung. 3. Pengumpulan data informasi pendukung. 4. Pengorganisasian materi. 5. Penulisan. 6. Revisi. 7. Penyuntingan. 8. Publikasi. Pada tahapan persiapan tercakup pengalihan masalah berikut. Latar belakang pemilihannya. Formulasi judul pustaka dilakukan penjelajah kepustakaan pendukung. Sekaligus penetapan perspektif teori yang akan digunakan dalam analisis. Dalam penulisan artikel serta hasil penelitian, data atau keterangan pendukung sangat diperlukan. Data itu dapat diperoleh dari hasil penelitian sendiri dan atau hasil penelitian orang. Data atau keterangan pendukung diupayakan yang relevan dan mutakhir. Pada tahapan keempat, penulisan dan penyuntingan. Organisasi tulisan mungkin struktur di atas dengan catatan bahwa sebelum pendahuluan terdapat judul makalah, nama penulisan, dan abstrak. Dan sesudah penutup, terdapat daftar pustaka. Pada tahap penulisan dan penyuntingan, penulisan melakukan kegiatan penuangan hasil oleh mental ke dalam bentuk tulisan. Hal yang diperlukan diperhatikan antara lain koherensi isi antarunsmer artikel, misalnya antara masalah, perspektif teori, analisis atau solusi, dan simpulan. Proses penulisan. Dalam proses penulisan, seseorang bisa menggunakan pendekatan. Proses pendekatan ini yang muncul dan populer sejak tahun 1980-an. Didasarkan atas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Gravanes 1983.
Chalknis 1983 sampai dengan 1986 dan Atwell 1987 yang membuktikan bahwa pendekatan produk, yakni pendekatan pembelajaran menulisan yang menekatkan hasil tulisan, kurang tepat dan kurang efektif. Akhirnya, lambat laun pembelajaran menulis lebih mengarah ke pendekatan proses, yakni pendekatan pembelajaran menulis yang menekatkan proses menulis. Melalui pendekatan proses, penulisan bisa menerapkan tahap-tahap yang bisa terjadi dalam proses penulisan. Menurut Tomkins dan Hawkins 1995, fokus dalam proses penulisan terletak pada apa yang dialami, dipikirkan, dan dilakukan oleh penulis. Ketika mereka melakukan proses menulis, dalam hal ini Tomkins 1994 dan Tomkins dan Hawkins 1995 menyarikan 5 tahap proses menulis, yakni 1. Penulisan. Prapenulisan. Prapenulisan atau pramenulis adalah tahap persiapan. Tahap ini sangat penting dan menentukan tahap-tahap selanjutnya. 2. Membuat draft. Pada tahap pembuatan draft ini, mahasiswa hanya diminta untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam tulisan kasar, karena mereka tidak memulai menulis dengan komposisi yang siap seperti disusun dalam pemikiran mereka. 3. Merevisi. Pada tahap ini mahasiswa memperbaiki ide-ide mereka dalam karangan merevisi. Bukanlah membuat karangan menjadi lebih halus, tetapi kegiatan ini lebih berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan tersebut. 4. Menyunting. Fokus dari tahap ini adalah mengandalkan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, yaitu memperbaiki karangan dengan memperhatikan aspek kebahasaan atau kesalahan mekanik yang lain. Tujuannya adalah untuk membuat karangan lebih mudah dibaca orang lain. Adapun aspek-aspek mekanik yang diperbaiki adalah penggunaan huruf besar, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah dan kosakata serta format karangan. 5. Mempublikasikan. Tahap akhir proses menulis ialah mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau tulisan lainnya. Menurut Tomkins dan Hawkins 1995, tahap-tahapan yang terdapat dalam proses penulisan seperti dikemukakan di atas bukan merupakan kegiatan yang bersifat linear. Pada dasarnya proses menulis bersifat non-linear, merupakan suatu putaran yang berulang. Ini berarti setelah penulisan, merevisi tulisan mungkin ia melihat ke tahapan sebelumnya, misalnya tahapan pra-menulis untuk melihat kesesuaian isi tulisan. Isi dan organisasi karya ilmiah. Untuk mengetahui kedudukan atau menempatkan isi suatu karya ilmiah di tengah-tengah kancah keilmuan yang relevan, biasanya penulisan melakukan pengamatan atau evaluasi menyeluruh terhadap karya ilmiah sebelumnya, baik berupa hasil penelitian atau pemikiran yang dimuat dalam bentuk literatur. Hal itu dilakukan agar penulisan dapat mengetahui dalam berbagai
dan memenuhi posisi tulisan dalam keragaman ilmu yang bersangkutan. Penulisan laporan hasil penelitian. Karya tulis ilmiah laporan hasil penelitian pada umumnya terdiri dari 5 bab, yaitu A. Pendahuluan, B. Kajian teori atau tunjukan pustaka, C. Metode penelitian, D. Hasil penelitian dan pembahasan, E. Kesimpulan dan saran. Dokumen resmi. Yang termaksud dalam rujukan jenis ini adalah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Untuk rujukan jenis ini digunakan nama lembaga sebagai nama penulis. Komponen yang lain mengikuti ketentuan-ketentuan yang sama pada umumnya. Nama penerbit sama dengan nama lembaga yang tertulis di depan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan uraian yang disusun dalam alur pikiran yang logis tentang adanya kesenjangan antara kondisi yang ada dan yang diharapkan serta rasional. Pentingnya diadakan penelitian. Adanya kesenjangan itu dapat diperoleh dari fakta ada dalam kehidupan sebagai pengalaman sendiri atau dari orang lain. Ada beberapa teknik untuk menemukan masalah. 1. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Angan kita mengharapkan pria dan wanita memiliki inteligensi yang sama, tetapi sejumlah kasus menunjukkan ketidakcocokan dengan angan itu. Dari situ munculnya masalah yang dapat dirumuskan menjadi apabila perbedaan prestasi akademik antara pria dan wanita. 2. Adanya kondisi antara empiris yang relatif jika anak yang mampu pandai itu logis karena sama untuk belajar tercukup. Mengapa ada juga anak orang mampu yang bodoh? Sebaliknya, tidak sedikit anak orang lain miskin yang pandai. Faktor apakah yang beberapa sehingga ada anak yang pandai dan yang tidak? Ketiga, adanya ketidakcocokan antara teori dan realitas. Pendahuluan. Bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan batas istilah. Karya ilmiah yang tidak diterbitkan. Jenis sumber ini dapat dibentuk tugas akhir, tesis, disertasi, laporan penelitian. Penulisan daftar pustakanya mengikuti forma penelitian. Daftar pustaka untuk buku ditambah dengan keterangan jenis karya ilmiah tersebut. Rujukan dengan pengarah yang sama. Untuk daftar pustaka dengan 2 atau lebih pengarah yang sama, nama pengarah yang kedua dan seterusnya tidak ditulis lengkap, tetapi dengan garis lurus tengah. Pengurutan alfabet dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Apabila tahun terbitan sama, digunakan huruf Arab kecil langsung setelah tahun ketika dimulai 14 ketukan dari batas tepi kiri. Makalah teoritis menyajikan perbaikan terhadap teori yang sudah ada. Dalam hal ini, penulis menelusuri perkembangan teori yang sudah ada dengan maksud memperluas dan memperbaiki teori itu. Kemungkinan kedua penulis mengemukakan sebuah teori yang baru. Dalam hal ini, penulis menganalisis teori yang sudah ada, menunjukkan kelebihan satu teori terhadap teori yang lainnya, kemudian menguji konsistensi internal maupun konsistensi eksternalnya. 5. Penulisan artikel laporan studi empiris. Penulisan artikel yang bersumber dari laporan studi empiris atau penelitian. Biasanya,
dipilah menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metode, 3. Penyajian hasil penelitian, dan 4. Simpulan. Masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Pendahuluan makalah publikasi hasil penelitian hendaknya memuat, diteliti atau dikaji. B. Rumusan permasalahan yang akan diteliti secara jelas. C. Tujuan dan atau prospek penelitian secara proporsional. D. Kajian atau tinjauan pustaka acuan yang relevan paling lama terbitan 10 tahun terakhir sebagai kristalisasi penelahan pustaka yang membuktikan bahwa masalah itu benar-benar ada, aktual, dan jelas keberadaannya. Sebaliknya, hindari buku teks dan buku pegangan sebagai acuan karena isinya terlalu umum. E. Hipotesis. Jika memang penelitiannya benar-benar memiliki hipotesis yang dilengkapi dengan rasional terhadap hipotesis yang diajukan. F. Manfaat hasil penelitian atau kajian bagi orang lain. 2. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu bagian pokok dari makalah laporan hasil penelitian. Untuk penelitian sosial, pertelaan lokasi penelitian secara jelas dan objektif menjadi sangat penting karena melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Untuk penelitian eksperimen dalam bidang eksakta yang perlu diperletakkan secara jelas adalah skop penelitian untuk menunjukkan wilayah generalisasi. Bahan dan alat dapat digabungkan menjadi satu jika tidak menggunakan banyak jenis bahan. Jika bahan dan alat yang digunakan sifatnya umum, tidak perlu didaftar secara rinci karena pembaca sudah mengenalinya dengan baik. Pendahuluan. Pendahuluan makalah resensi ataupun makalah teoritis hendaknya membuat A. Pernyataan permasalahan akan dibahas secara jelas. B. Latar belakang dan tujuan penulisannya. C. Skop dan pendekatan yang digunakan. D. Isi sumber-sumber pustaka yang digunakan untuk resensi berupa pustaka sebagai sumber daya yang diolah kembali dan berupa pustaka yang diresensi. Untuk makalah teoritis berupa pustaka yang membuat data-data pendukung teori yang akan dikemukakan. E. Target atau gambaran yang ingin diperoleh pada akhir tulisan dari bab penulisan berdasarkan rasional-rasional yang ada. Pembahasan atau isi. Bagian isi yang tidak lain merupakan inti makalah berkala ilmiah bukan hasil penelitian. Hendaknya 1. Menyajikan analisis yang pengaturan spasi. Spasi atau digunakan untuk komponen-komponen. 1. Abstrak. 2. Nama bab, judul tabel, dan judul gambar yang lebih dari 1 barisan. 3. Teks kutipan langsung yang terdiri 4 barisan atau lebih. 4. Daftar pustaka. 5. Lampiran yang memerlukan spasi. B. Spasi atau setengah digunakan untuk 1. Seluruh bagian depan mulai dari halaman judul sampai daftar tabel dan gambar. 2. Lampiran yang memerlukan pengetikan spasi 1,5. C. Spasi 2 digunakan untuk komponen-komponen bagian pokok naskah yang terdiri mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. D. Penutup. Antara unsur mempertautkan antara fakta dan pendapat. 2. Menunjukkan kesesuaian ide dan pikiran dengan hasil-hasil penelitian ataupun pendapat orang lain yang sebelumnya sudah dipublikasikan. 3. Menyajikan sintesis dari analisis yang telah dilakukan dalam bentuk prinsip-prinsip, hubungan, dan generalisis yang tidak lain merupakan simpulan. 4. Menyajikan implikasi pemikiran baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Penutup. Makalah berkala ilmiah bukan hasil penelitian diakhiri dengan bagian penutup. Bagian ini berisi simpulan dan atau rekomendasi tentang segi-segi lain yang masih perlu dikaji
lebih lanjut dan yang mungkin dapat diteliti sebagai upaya pembenaran secara empiris. Format penulisan karya ilmiah. Agar didapatkan berikut dikemukakan format tampilan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah dengan format yang benar menambah kesahihan tampilan yang telah disebut. 1. Kertas dan ukuran. Karya ilmiah diketik pada kertas AVS jenis 80 gram dengan ukuran kuarto 21, kali 28 cm. Kertas berwarna putih dan diketik tidak bolak-balik. Apabila di dalam tulisan dipergunakan kata khusus seperti kata milimeter untuk grafik, kertas kalkir untuk bagan dan sejenisnya. Boleh digunakan kertas di luar batas ukuran tersebut. Kertas-kertas ini kemudian dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah. 2. Spasi. Naskah karya ilmiah dicetak dengan spasi yang beragam sepanjang naskah. Berikut adalah rambu-rambu utama pengaturan spasi.